Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini kita tidak bisa atau belum bisa untuk bertatap muka secara langsung untuk proses pembelajaran dikarenakan kondisi lingkungan kita yang belum memungkinkan. Tetapi meskipun demikian, anak-anak harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah banyak memanfaatkan penerapan ilmu biologi yang ada di sekeliling kita. Nah, tujuan dari pengembangan ilmu biologi ini sendiri itu adalah gunanya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kita. Nah, contohnya dapat kita lihat seperti petani, mereka sering memanfaatkan atau mengembangkan tanaman-tanaman yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi serta memiliki hasil panen yang lebih besar dibandingkan biasanya. Yang kedua, apabila kita sakit maka kita sering memeriksakan ke dokter sehingga kita akan mengetahui organ mana yang mengalami atau yang mengalami rasa sakit itu. Nah, tetapi semakin berkembangnya zaman pada saat ini, penggunaan ilmu biologi itu disalahgunakan. Banyak digunakan untuk senjata-senjata biologi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Ya, ilmu biologi itu sendiri itu memiliki ruang lingkup biologi. Nah, ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama itu adalah biologi sebagai sains, kedua kerja ilmiah, ketiga penelitian percobaan biologi sederhana, keempat objek ragam dan permasalahan biologi, serta kelima bekerja dalam laboratorium. Nah, yang kita bahas pada kali ini itu yang pertama itu adalah biologi sebagai sains. Nah, biologi sebagai sains. Sains itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dapat kita bedakan lagi menjadi dua. Pertama, ilmu sains alam, dan yang kedua, ilmu sains sosial. Untuk ilmu sains alam ini hanya membahas mengenai ilmu-ilmu alam, sedangkan ilmu sains sosial ini membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat. Gunanya tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji keteraturan ilmu biologi di dalam lingkungan sosial masyarakat. Nah, adapun karakteristik dari sains itu sendiri yang pertama itu adalah pertama rasional, di mana rasional itu adalah kita bisa berpikir logis. Nah, selanjutnya tidak mempercayai sifat-sifatnya bersifat tahayul atau segala macamnya. Yang kedua itu objektif, di mana ilmu biologi ini menggunakan data dan fakta sehingga bisa dibuktikan. Yang ketiga itu bersifat empiris, di mana dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan, penelitian maupun percobaan. Yang kelima itu adalah akumulatif, di mana informasi mengenai ilmu biologi ini berdasarkan informasi teori yang sudah ada yang nanti akan diperbaharui seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari biologi itu sendiri? Nah, biologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah bios yang artinya hidup, yang kedua itu adalah logos yang artinya ilmu. Nah, apabila kita gabungkan, pengertian dari ilmu biologi ini sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu secara makroskopis maupun mikroskopis. Nah, untuk cabang-cabang ilmu biologi itu sendiri itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, maka ilmu biologi semakin berkembang, semakin banyak cabang-cabang yang dapat kita ketahui. Pertama itu seperti anatomi, botani, genetika, revolusi, fisiologi, dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang tidak bisa Bapak sampaikan satu persatu. Nah, lalu tadi kita sudah mempelajari tentang biologi sebagai sains. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yaitu kerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Nah, kerja ilmiah itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang atau oleh peneliti untuk memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah metode ilmiah. Nah, apabila kita rangkum secara garis besar, kerja ilmiah itu dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama itulah sikap ilmiah, kedua keterampilan proses, ketiga itu adalah metode ilmiah. Nah, untuk kerja ilmiah itu yang pertama itu adalah sikap ilmiah, di mana
seorang peneliti atau seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap ilmiah di dalam proses peneliti, di mana peneliti itu harus memiliki sifat yang tekun terhadap hal yang ditelitinya, sehingga dia akan mampu untuk menyampaikan fakta-fakta baru yang nanti akan bisa didiskusikan dengan ilmuwan lain, sehingga akan tercetuslah sebuah produk baru ataupun ilmu-ilmu cabang biologi yang lainnya. Sehingga sikap ilmiah ini sangat penting, yaitu kita harus memiliki sikap peka, kritis, objektif, optimis, jujur, tekun, toleransi, dan banyak sekali sifat-sifat ilmiah yang harus dipahami oleh seorang peneliti di dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Yang kedua yaitu ada pendekatan keterampilan proses, di mana suatu cara untuk menemukan fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan yang kita miliki. Jadi ada dua hal yang penting di sini, yaitu kita harus menemukan sendiri fakta-fakta yang ada melalui konsep ilmiah. Nah, untuk pendekatan keterampilan proses itu ada beberapa hal atau aspek yang kita pahami tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada perkiraan data, pengajuan pertanyaan, observasi pengamatan, penyajian data, penafsiran data, dan mengidentifikasi variabel. Baik, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk penugasan selanjutnya nanti akan Bapak terangkan atau lebih jelaskan di tahapan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.